Terima kasih tim panitia, Mas Iif dan teman-teman semua. Terima kasih Pak As telah saya menyampaikan selamat datang Pak menyebutkan dan seterusnya saya sudah delegasikan untuk memberikan sambutan yang lebih panjang lebar ataupun yang lebih lengkap. Karena saya ada sebentar lagi ada keperluan untuk anti beberapa hal yang lain. Ikuti sebisa mungkin dan tentu saja akan banyak manfaat yang diperoleh dari pelajaran ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Pak As dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pak Joko ya, Mbak Akira. Bentar. Baik, Bapak. Saya. Terima kasih Pak koleg saya di peran pengganti ini. Melanjutkan yang disampaikan Pak Mak, walaupun tadi cuma sedikit, saya ulang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayatnya lah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf tadi Pak Mak gangguan di perjalanan. Pak As dan rekan-rekan PTL yang saya hormati, secara mendadak tadi saya dapat tugas untuk melanjutkan. Memang beliau dari awal ada keinginan untuk mendampingi Pak As, tapi karena khawatir dalam perjalanan ada gangguan, memang sudah memberi ancang-ancang untuk saya siap-siap menjadi peran pengganti. Sebelumnya Pak Mak memang juga menyampaikan terima kasih kepada Pak As yang bersedia untuk berbagi pengalamannya di dalam mengaplikasikan hasil riset untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pengantar webinar ini, Pak Mak juga sudah menyampaikan pesan-pesan kepada saya bahwa Pak As ini banyak pengalaman ketika berkiprah di Batan, di Bapeten, sampai menjadi kepala Bapeten, betul Pak ya? Dan saat ini bergabung di BPT hingga sekarang di Dewan Energi Nasional atau DEN. Pada kesempatan hari ini Pak Mak juga berharap kita semua dapat memperoleh pengalaman beliau, dalam hal ini Pak As, untuk kita timba ilmunya terkait proyek mengangkat air dari sungai di bawah tanah di Gunung Kidul. Saya sebagai orang yang pernah tinggal di Jogja tahu persis kondisi Gunung Kidul saat saya kuliah di sana. Gersang, tidak ada air, sehingga pada saat musim kemarau permasalahan air ini menjadi masalah utama. Menurut Pak Mak, Muhammad Abdul Khalik, Pak Kapus saya, proyek tersebut adalah contoh kegiatan riset yang dilakukan oleh Pak As yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui proyek kemanusiaan ini, dulu Gunung Kidul yang terkenal gersang, kering kerontang, sering kesulitan air, sekarang sudah sangat berbeda. Sangat berbeda sekali. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman PTL sekalian pergi ke Gunung Kidul, akan terlihat lebih hijau royo-royo yang telah memberikan kemakmuran masyarakatnya. Sebenarnya proyek beliau ini mempunyai misi yang sama dengan yang telah dilakukan oleh PTL selama ini, yaitu sama-sama untuk berkontribusi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih. Hanya bedanya, kalau proyek kita melalui proyek Arsinum itu adalah meningkatkan kualitas dari air yang tidak layak atau belum layak menjadi air bersih yang layak dan bahkan menjadi air minum. Sedangkan kalau proyek yang dilakukan oleh Pak As adalah dari yang tidak ada, bukan hanya layak dan tidak layak, tapi dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah yang menjadi menurut Pak Kapus kami adalah kegiatan yang spektakuler. Wajib kita mendengarkan untuk belajar lebih detail dari Pak As bagaimana bisa mengadakan
air yang tidak ada menjadi ada. Kami mengharapkan rekan-rekan PTL serius mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak As. Dan ini tanda ya, mohon jangan hanya menghidupkan Zoom, lalu ditinggal pergi, apalagi ibu-ibu di rumah sambil masak. Kita dengarkan sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan oleh Pak As, kita timba ilmunya, kalau bisa nanti kita tiru apa yang sudah dilakukan Pak As untuk masyarakat. Saya rasa cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan mewakili Pak Kapus. Sebagai pengantar webinar ini, ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya kita kembalikan ke Mbak Akira sebagai MC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko PS. Baiklah hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti kita pagi ini, mari kita abadikan dahulu momen kebersamaan kita pagi ini dengan foto bersama yang akan dikoordinir oleh Saudara Febri. Saudara Febri, silahkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dibantu dengan menghidupkan kameranya. Masih ada kamera yang belum hidup. Oke, dalam hitungan 3, saya coba foto halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih, Febri. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara inti dari sharing session kita pagi ini, mari bersama kita simak dan dengarkan paparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Asnatio Lasman MM, tentang penerapan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat proyek air bersih di Gunung Kidul. Dan sesi ini akan dipandu langsung oleh Bapak Insinyur Petrus Nugroho Raharjo MSc sebagai moderator. Kepada Bapak Inuk, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Akira sebagai MC luar biasa dari PTL. Selamat pagi teman-teman sekalian PTL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita bersyukur kita sempat mengundang narasumber yang sudah berpengalaman. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Joko bahwa kali ini betul-betul terasa pemanfaatan khususnya sumber daya air yang memang sangat terbatas dan semakin lama semakin terbatas. Bagaimana kita bisa mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih, terutama di tempat daerah-daerah yang memang minus air. Apalagi disebutnya sebagai daerah marginal begitu ya. Dan untuk Gunung Kidul ini khas sekali karena keberadaan air tanah yang dalam itu di daerah kars, di daerah pegunungan, pantai selatan Jawa, dan itu memang di daerah kars itu unik sekali. Masih banyak air tersimpan, tetapi di dalam kedalaman yang mungkin lebih dari 60 meter. Disebutnya keluang. Jadi kalau orang mengambil air bersih itu harus turun dulu ya, melalui gua-gua bawah tanah, dan akhirnya dia memperoleh air bersih. Dan kondisi seperti itu perlu teknologi, dan dalam hal ini Bapak Asnatio kita kenal bahwa sebagai orang yang berpengalaman di dalam pengadaan air bersih, tadi sudah Pak Joko sebutkan, mengadakan air bersih untuk air minum. Sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari Pak Dr. Insinyur Asnatio Lasman. Beliau lahir di Jakarta tahun 1955, kemudian dari Teknik Nuklir UGM, lulus tahun 82, kemudian S3 Mechanical Engineering di Aachen, Jerman, lulus tahun 92.
kemudian bekerja sebagai staf di Batan, sebagai kapus pengembangan sistem reaktor maju 2003 sampai 28 sampai 2008 Bapeten sebagai Deputi Kepala Bidang Pengkajian Teknologi Nuklir, kemudian dilanjutkan 2008 sampai 2014 sebagai Kepala Bapeten. Luar biasa pengalaman beliau sebagai struktural. Kemudian tahun 2015 sampai tahun 2020 di BPT sebagai peneliti ahli media di Balai Besar Teknologi Konversi Energi sebagai tenaga ahli Kepala BPT bidang konversi energi, dan pada saat ini masih menjabat juga sebagai anggota pemangku kepentingan dari unsur-unsur teknologi pada Dewan Energi Nasional. Baik, saya kira cukup seperti itu CV Pak Asnasyul Asman, dan saya berikan kesempatan Bapak Dr. Insinyur Asnasyul Asman untuk memberikan paparan materinya di dalam kesempatan sharing session ini, dan mudah-mudahan di dalam waktu 30 menit dapat kita simak semuanya dan kita dapat memberikan waktu yang cukup untuk teman-teman dari PTL untuk bisa berdiskusi atau mungkin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman Pak Asnasyul Asman. Terima kasih, dan saya kembalikan dalam hal ini saya beri kesempatan untuk Bapak Dr. Insinyur Asnasyul Asman untuk segera memaparkan materinya. Terima kasih. Silakan Pak Asnasyul Asman. Enggak, Pak. Masih lama? Enggak. Nomor berapa? Halo. Ya, monggo. Baik. Terima kasih. Aduh, maaf gangguan jaringan. Bentar keluar. Ya, terima kasih Pak Nugroho, dan izin saya nge-share dari komputer saya saja sehingga karena ada beberapa slide yang lain. Ya, monggo Pak. Monggo, silakan. Yang saya hormati ini Pak Abdul Khalik dengan Pak Joko Praetno Susanto, ada Bu Tusi segala ya, dan rekan-rekan para senior yang ada di PTL. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada pagi hari ini saya ada share session ini akan menyampaikan, dan ada dua hal yang saya tadi disampaikannya. Izin, sebentar. Kelihatan ya? Halo? Sudah ya, kelihatan? Pak, kelihatan. Oke, baik. Kelihatan. Jadi penerapan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di proyek air bersih di Gunung Kidul. Ini sebenarnya saya lakukan tatkala menjadi eselon 2 di Batan, dan sebenarnya tidak nyambung dengan bidang pekerjaan saya sendiri. Bidang pekerjaan sendiri itu adalah kajian untuk sistem reaktor maju, jadi advance reaktor. Tapi ini mungkin saya sharing, ini butuh sih sharing kepada generasi muda ini. Jadi waktu itu sudah mulai galau sebenarnya, galau. Saya dididik keluar itu karena uang pinjaman ya, Bank Dunia. Tapi apa yang saya kerjakan itu rasanya kok tidak langsung menyentuh ke rakyat gitu ya. Dan pada suatu ketika ada kesempatan. Jadi pertama ini saya sampaikan dulu, masa kesejahteraan hanya bisa dicapai dengan bantuan teknologi yang sesuai dengan tata kelola yang baik. Ini saya yakin itu ya. Yang kedua, ini saya sampaikan dulu. Secara umum Gunung Kidul identik dengan kekeringan, tadi disampaikan Pak Anuk tadi ya. Nah, Brib ini terletak di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Terdapat kelimpahan air, namun di bawah nih, ada di bawah. Di kedalaman 100 meteran kira-kira. Proyek ini berlangsung karena ada RUTI waktu itu. Jadi Bu Tusi saya paham ini, riset unggulan terpadu internasional. Saya mendapatkan RUTI tadi. Jadi kalau dengan engineering di Batan itu tidak nyambung, tetapi saya hanya memanfaatkan isotop radiasi untuk mengetahui kelak-keloknya sungai itu nembusnya kemana sih itu. Hanya itu aja. Yang lainnya itu benar-benar mechanical engineering ya.
Saya hanya ingin membawa suasana yang lain ya pada kesempatan ini. Tadi sampaikan Pak Anu betul bahwa air itu banyak di bawah. Saya akan ganti slide yang berbeda. Mana tadi ya? Bentar. Ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dilihat dengan baik ya, sebentar. Ya. Jadi ini adalah dulu Jawa Sumatera itu ada di atas ini lempeng. Ini kuning ini adalah lempeng Asia. Yang hijau ini adalah apa? Ini adalah sebentar saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Oh, nggak bisa. Nah, jadi yang mudah-mudahan kursor saya kelihatan ya. Yang kelihatan ini, yang di bawah ini adalah ujung Manado, Sulawesi, ya Sulawesi. Bagian bawah ada sedikit coklat-coklat itu adalah namanya lempengan Australia. Yang hijau ini adalah lempeng dari Pasifik. Nah, ini benturan terjadi di Indonesia ini. Saya lanjutkan lagi. Tadinya Jawa itu miring, hampir seperti Sumatera ya, Sumatera. Nah, karena desakan ini, desakan lempeng, akibatnya Jawa sekarang hampir sejajar dengan apa? Dengan cakrawala, dengan ekuator ya. Nah, ini di sini sebelah baratnya Sumatera, juga sebelah selatannya Jawa itu masih datar. Kalau kita bisa googling ya, ada Bengawan Solo Purba. Jadi Bengawan Solo itu dulunya itu larinya ke selatan. Dulunya ke selatan. Tapi begitu ada benturan ini ya, ada benturan lempeng tadi, akibatnya sisi selatan naik. Sisi selatan naik, muncul banyak pegunungan di sisi selatan. Maka muncullah yang namanya ada pegunungan Andalas, kemudian juga pegunungan Kapur Selatan. Dan ini membuat Bengawan Solo yang tadinya lari ke selatan sekarang lari ke utara. Tetapi di bawah-bawahnya pegunungan tadi itu banyak sumber-sumber air tanah. Akhirnya menjadi banyak aliran sungai karena juga resapan dari air hujan dan seterusnya. Nah, kalau kita lebih lihat lagi Sulawesi ini sebenarnya Kalimantan ini kelihatan ada 3 warna di sini. Warna hijau ini adalah dari Pasifik lempengnya, yang dari ujung pandang ke atas ini adalah adalah Asia, dan kaki di Kendari ini adalah dari Australia. Nah, sekarang dengan demikian sekarang saya cerita yang di selatan aja dulu. Fenomena yang ada di Bribin ini itu ada juga di Andalas, ya, di Sumatera, juga ada di sisi selatan kita. Nah, karenanya pada kesempatan ini saya ingin sharing session tentang yang Bribin tadi. Baik, mudah-mudahan introduksi ini menggugah kita tentang kekayaan tanah air kita ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang kedua nanti saya akan cerita juga masih Gunung Kidul juga. Ini Temuireng ya. Ini berada di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang. Masih Gunung Kidul juga. Masalah air juga ya. Nah, daerah ini tidak punya sumber air kecuali mengandalkan air hujan dan air dari PDAM Gunung Kidul. Namun keterbatasan kemampuan pompa air PDAM ini yang tidak mampu mengalirkan air hingga ke dusun tersebut. Nah, pendanaan proyek ini dari PPTI. Saya dapat dari PPTI. Baik, saya mulai dengan yang dari Bribin dulu. Jadi kalau kita melihat tadi dari video singkat tadi ya, Gunung Kidul itu hampir 60% wilayah Jogja itu di Gunung Kidul, ya. Dan sebelah kanan bawah ini ada sumber di daerah Semanu, ya, sungai. Ini juga cuma kira-kira aja ini, kira-kira. Oh mungkin kira-kira airnya mengalir begini ya. Nah nanti berlabuhnya di Mbaron, Pantai Mbaron, sungai bawah tanah.
kita bisa memastikan dalamnya atau waterways-nya ini kalau kita mengukur. Jadi kalau wayang tidak ontorjo ya, masuk ke bawah. Ya, ke bawah. Dideteksi dari atas nggak kelihatan. Ya, maka kalau dari sisi militer ya, kalau bunker di bawah tanah itu memang agak sulit dideteksi. Saya tunjukkan lagi. Di salah satu lokasi, itu ada di Bripin tadi sudah ada di yang sebelah gambar kanan atas ini PDAM sudah membuat apa, dam sebenarnya, dam. Airnya naik sekitar 1,5 meter, 2 meter gitu. Nah, yang sebelah kiri bisa orang main kano, yang sebelah kiri ini. Ya. Kemudian di sebelah kanan bawah itu kami menemukan lokasi untuk pembuatan dam, ya, dam. Ini kira-kira orang yang merentangkan tangan ini. Ini cukup kuat batuan ini. Jadi secara engineeringnya tuh mudah sebenarnya. Gua di bawah sungai bawah tanah itu ada dalam gua. Itu kita pandang sebagai pipa. Kalau pipa tadi kita dibuntu, dikasih dam, di stop gitu ya. Ini yang gambar sebelah kiri. Airnya akan naik ya, airnya naik. Tapi kemudian dalam dam yang dibuat tadi itu dibuat lubang untuk menggerakkan turbin, untuk menggerakkan propeller turbin. Propeller turbin muter, nah ini tinggal apakah mau listrik atau mau ke dipompa air gitu kan. Jadi kalau kita punya pompa di rumah, colokan listriknya itu adalah ini mengalirkan airnya itu. Airnya yang mengalir untuk muter propeller turbin, kemudian dikoppel dengan pompa. Jadi satu. Nah, karena awalnya sih inginnya dua, menghasilkan listrik dan juga menghasilkan air. Tapi setelah melihat situasi yang ada, memang kekurangan air, maka penduduk lebih mementingkan airnya daripada dengan listriknya. Karenanya maka proyek ini kemudian beralih hanya khusus air saja. Nah, ini gambarnya ada kita lihat dari setelah dipetakan ya. Jadi kita masuk yang gambar pertama ada tulisan 60%, 40% itu dari awalnya ini somewhere ya, somewhere. Saya pernah main kano di sini sampai mentok di bawah gunung gua ini, di gua ini. Air tuh berobos dari bawah. Nah, 60% ini masih lari nggak tahu kemana nih, larinya air sungai ini. Tapi yang 40% itu lari ke bawah, ya, lari ke bawah terus ke bawah itu. Mudah-mudahan kursor saya kelihatan ya. Nah, di titik ini, titik yang pertigaan ini, itu yang tadi orang main kano ada dam tadi. Kemudian ini masih lurus terus. Ini kita petakan semua ini, kelok-keloknya itu. Terus sampai ke lokasi yang di mana orang tadi berdiri, ya di bawah, di sini. Nah, pekerjaan ini pekerjaan yang besar sebenarnya, tapi tantangan deh. Dan saya sendiri kalau sendirian juga mungkin nggak mampu di situ. Tapi ini diawali tadi tahun 2000 kira-kira ada pertemuan alumni Jerman di Jogja. Waktu itu mereka bicara masalah hidro ya, bahasa teknologi untuk air. Nah, saya jumpa dengan seorang profesor dari Karlsruhe University. Kemudian saya bilang, arahnya filosofi dulu. Orang hidup tuh apa sih yang dianukan, yang diinginkan, dicapai? Terus dari omongan akhirnya sepakat kita ada satu kata. Bahwa ketika hidup itu ada sesuatu yang bisa diperbuat untuk orang lain. Oke. Kemudian saya bawa dia. Kalau begitu begini Prof, ada sungai bawah tanah. Saya sendiri belum pernah ke sana. Kalau Prof bisa menaikkan air itu ke atas, daerah itu atas itu daerah kering, maka mereka akan sangat berterima kasih. Dan dari prosperity bisa diupayakan dan teknologi bisa diaplikasikan. Dia setuju. Saya kenal profesor itu di Jogja ya, bukan di Jerman. Kalau bidang saya sendiri mechanical engineering lebih banyak ke reaktor nuklir. Tapi beliau ini orang hidrologi. Akhirnya di hari ketiga seminar di Jogja, kita pergi ke daerah ini. Saya juga pertama kali lihat, akhirnya melihat tadi ada gua di bawah tanah di daerah Bripin tadi. Akhirnya dia bilang, oke As, kita kerjakan itu di 2000 itu bulan Februari. Saya akan usahakan dana di Jerman. Baik, kalau begitu nanti saya akan cari dana pendamping itu. Waktu saya eselon 2 kan. Wah, nggak taunya di bulan Agustus, Juni gitu dia cerita. Saya ada mendapatkan dana, kita akan langsung observasi di daerah tersebut. Wah, saya yang kalang kabut saya karena tidak ada dalam anggaran.
Tapi akhirnya dengan dengan memanage keuangan di unit saya itu akhirnya bisa mendampingi mereka untuk survei kita ikuti dan teman-teman dari kantor di Batan itu juga ikut sampai ke bawah-bawah semua tadi. Nah, sekarang peranan Batan apa? Yaitu dari lokasi ini, lokasi di mana tadi ada dam tadi itu dianukan air itu ya. Dari atas sebenarnya, dari atas dikucurkan radioaktif, umur pendek. Kemudian di semua gua di sekitar ya, yang ada airnya itu kita nyebar orang dengan detektor. Nah, jadi kalau sungainya nyambung, tentu detektornya akan berbunyi. Kalau nggak nyambung berarti ini sungai yang lain lagi gitu. Akhirnya kita tahu bahwa dari aliran sungai ini hanya satu-satunya langsung ke Pantai Baron. Pantai Baron itu tempat taman wisata. Jadi kalau Bapak Ibu ke Baron itu di pantai itu ada 2 air tuh. Air laut sama air yang sungai keluar dari bawah tanah. Jadi kalau mau mandi-mandi bilas itu di sungai tadi ya, bawah tanah tadi. Nah, singkat cerita, dari titik nol itu titik di mana kita masuk ke Gua Bribin yang lama ya, yang ada damnya tadi, itu kita ukur. Turun, belok kiri kanan itu diukur semua, dengan laser measurement. Ke kiri kanan berapa, turunnya berapa, terus itu dipetakan. Sampai kita mencapai lokasi yang orang berdiri tadi, yang di bawah ini. Setelah itu ketemu di bawah ini, baru kemudian kita dari titik nol tadi, sekarang di permukaan. Di permukaan itu ingin menemukan titik nol tadi itu ada di mana letaknya. Apakah di ngarai, apa di lembah, atau di dataran datar gitu ya. Alhamdulillah, ini ada di ladang. Oke. Nah, pekerjaan ini pekerjaan yang melibatkan banyak di daerah. Jadi ya saya kerja dengan Pemda di sini, Pemda Kabupaten juga ya, yang membebaskan tanah tuh kabupaten ya. Kemudian yang pekerjaannya tuh civil engineering-nya dari PUPR. Kemudian dari perencanaan Bapeda, kemudian dari segi Bapeda atau anggarannya dan seterusnya. Ini menarik karena ini multi years program dan sampai saya di waktu itu diminta untuk presentasi di DPRD Jogja tentang proyek ini. Jadi saya mendapati proyek ini pertama dari dari Ruti itu dari Pak Menteri kita Pak Hatta Rajasa ya. Jadi saya meyakinkan pada DPRD bahwa ini akhirnya DPRD mendukung program multi years-nya ini. Jadi sebab kalau hanya 1 tahun ini nggak mungkin. Nah, kemudian setelah kita mengetahui lokasi yang di atas ya, tempat di atas, maka ini kita tes dulu dengan drilling yang titik merah ini. Ini di drill dengan diameter 7 inch kira-kira. Oh, saya salah, ini bukan 7 inch. Yang pertama itu yang pertama itu sekitar 2 inch ya. Pipa ke bawah gitu. Nembus di atas menembus di sungai bawah. Tetapi meleset antara measurement yang kita lakukan dengan hasil drilling yang hati-hati agar tidak bengkok-bengkok ya. Itu melesetnya kira-kira 1,5 meter antara lubang bor dengan hitungan kita. Nah, ada adjustment perhitungan lagi dari titik ini sampai ke titik yang berikutnya. Di titik berikutnya ini kemudian di drilling lagi, itu saya masih ingat dibor dengan yang kecil lagi sampai ke bawah ya, dihitung lagi sekarang di bawah. Jadi ada orang di bawah, ada orang di atas. Itu melesetnya 1 kilan kira-kira. 1 kilan 20 cm kira-kira, 20 cm. Udah pasti, maka kemudian ini di Jermannya ada namanya firma Herrenknecht. Herrenknecht ini ahli di bidang pembuatan terowongan. Tapi terowongan jalan ya. Jadi yang pernah saya lihat dia itu punya diameter 14,7 meter. Bikin terowongan gitu bisa untuk 2 arah 2 sisi. Dia itu sambil ngebor ngambil tanah sambil nembok. Itu rata-rata kalau di tanah yang biasa bisa 50 meter tuh sehari. Nah, sekarang dia ditantang nih. Bikin lubang tapi vertikal. Ini pertama kali pengalaman dia memanfaatkan pengeboran ini di Bribin, dan sekarang alatnya itu ada di Batan Jogja. Di drill begitu, di drill diameternya sekitar hampir 2 meter kira-kira. Untuk apa sebenarnya? Ngebor ini adalah untuk menurunkan peralatan pembuatan dam, ya pipa, ya segala macam peralatan untuk turun ke bawah untuk membuat dam tadi. Sebab kalau kita masuk ke tempat orang melalui gua yang pertama, di mana ada dam yang ada orang main kano tadi, itu nggak mungkin karena waktu
dari atas menuju kemari itu kita mungkin bisa tegak berdiri, kadang bisa membungkuk dan tidak jarang juga harus merangkak. Jadi sulit membawa semen, membawa pipa sampai di ini. Maka akhirnya cuma dengan drilling tadi. Nah, saya lanjutkan. Ini tahun 2003-2004 ya, di hydropower location sudah di second drilling dengan diameter 7 inch ya. Nah, yang saya suka adalah bagaimana penduduk dan juga pemerintah daerah itu sangat eager untuk mendapatkan ini. Maka tapi saya sebagai orang yang ada di Jakarta, pokoknya saya pengennya dari tempat tadi sampai jalan raya ada jalan, udah yang membebaskan daerah gitu kan. Penduduk ikut gotong royong merapikan jalan ini sebelah kiri. Ini 2003 Desember. Kemudian medio Juni 2004 kemudian diaspal, ada pengaspalan itu. Jadi ada kenangannya. Kemudian ini lokasi ya, lokasi Desember 2003. Di sini di titik ini ada titik yang tadi second drilling tadi ya, tempat di bawah ada gua tadi. Nah kanan itu adalah 1 Juni 2004 di mana dari tadi hari yang tadi mulai dengan konstruksi untuk pengeboran. Ini alat bornya yang sebelah kanan nih. Lanjut lagi. Ini pada saat pengeboran berlangsung ya, Yang sebelah kanan sudah jadi ini November 2004. Ini sudah tembus. Jadi yang membuat bornya dari Jerman, kemudian casingnya itu dari Wika. Jadi padat. Koordinasi harus ketat di situ. Oke, saya lanjutin lagi. Ini casingnya ini dari Wika, ini casing tepi dan dalam ini nanti ini untuk lift ya, untuk menurunkan. Ini zaman Pak Hajar Hajasa Agustus 2004, beliau sebagai Menristek waktu itu dia melihat pekerjaan ini. Oke. Kemudian ini drilling yang sebelah kiri itu kedalaman 73 meter ya. Tapi sampai nembus di bawah itu 102 meter. Desember 2004, Pak Susilo Bambang Yudhoyono hadir juga di sana ya, ketemu dengan tim Jerman saya, tim Jerman, dan ini sangat challenging. Waktu itu beliau sampaikan bahwa hal semacam mungkin bisa diduplikasi di tempat lain. Tapi kemudian 2004 tanggal 26 ya ada tsunami di mana di Aceh. Saya lanjutkan. Jadi layoutnya, Ibu Bapak sekalian, ini tadi yang sebelah ini ada drilling ya, ini drilling, ini yang dengan 7 inch tadi, dibuat tangga untuk lift ya. Ini adalah dam yang dibuat untuk nyetop air ya, Tapi caranya bagaimana tuh nyetop? Kalau nyetop kan langsung tumpah kemana-mana ya. Jadi kita bikin tiang pancang dulu. Tiang pancang untuk dasar ya, tiang pancang. Jadi air itu masih berobos di antara tiang pancang. Kemudian di atas tiang pancang kita kasih floor. Jadi air masih berobos di bawah. Nah di floor tadi ini bisa kita pasang turbin unitnya, pompa unitnya. Awalnya ada generator tapi kemudian tidak ada. Bagaimana menginstall ini? Tapi setelah itu ya, tapi sebelum installing semuanya, kemudian ini kita tutup di atas. Kita tutup. Air tetap saja berobos ke bawah melalui bawah lantai tadi. Saat itu kemudian diinstal semuanya. Nah, kemudian dari sini bisa dibuka ditutup nih. Ditutup agar air itu bisa dimanfaatkan. Nah, kita lihat ada 2 pompa di sini. Satu penstock. Dan ini adalah kalau kembali ke pompa listrik, ini ada listriknya ya. Jadi untuk nendang, untuk muter turbin yang besar ini, nanti airnya keluar lagi. Keluar ke Pantai Baron. Jadi hanya untuk muter turbin saja. Ini dikoppel dengan pompa. Jadi kalau turbinnya muter, maka sudut muter, maka pompanya akan muter juga. Nah, pompa ini kemudian nyedot air, dorong air yang masuk kemari, kemudian dipompakan ke atas sampai 250 meter kira-kira ke atas. Jadi lubangnya ini 102 meter, ini dipompa dari bawah ini sampai 250 meter di suatu hill, di suatu bukit ada reservoir. Jadi cita-citanya di sana nanti airnya mengalir ke mana ke penduduk itu secara gravitasi. Jadi secara keseluruhan Ibu sekalian, ini kalau saya gambarkan begini, kalau gambarnya tadi saya balik gambarnya sekarang.
Di sebelah kiri ini di mana gambar pertama tadi ya, ada dam. Ini yang lama. Yang lama itu memang orang memanfaatkan dengan listrik ya, dengan listrik. Kemudian tapi abonemennya saja sudah berat itu. Jadi listriknya mahal jadinya. Kemudian tempat ini orang berdiri tadi ya, ini sebelah sini. Kemudian ini pembuatan damnya itu ada sebelah sini ya, sini. Kemudian pemompa tadi ngebornya itu sebelah sini, pipanya ada di sebelah sini, terus sampai ke hill 250 meter ya. Jadi airnya begini, tapi kan masih mengalir ke bawah. Dan yang diambil ini sekitar kira-kira 80 meter, 50 liter per detik kira-kira ya, yang bisa diambil di sana. Ini pengalaman di air, sehingga orang-orang Gunung Kidul, orang Pemda itu, meskipun dia tahu saya kerja di Batam, tapi mereka tahunya itu saya ahli air, bukan orang nuklir. Saya lanjutkan lagi. Catatan dari pekerjaan ini ya, dari awal memang perlu pembagian tugas yang jelas antara pihak Indonesia dan Jerman. Anda berbuat apa, kami apa, mana overlappingnya, itu harus jelas. Jadi semua kondisi yang demikian itu harus jelas didefinisikan ya. Sampai untuk membawa peralatan sampai di pelabuhan di Surabaya nanti itu kemari itu tanggung jawab Indonesia. Itu harus lewat mana? Jadi kalau lewat yang Jalan Wonosari seperti sekarang itu nggak mampu karena apa? Kemiringannya beda, kekuatan jembatan juga beda juga. Akhirnya melalui Klaten, kalau Bapak Ibu Klaten itu sebelah timurnya Jogja untuk masuk melalui daerah-daerah sana sampai ke pantai mana? Sampai di Bripen. Dan ini semua kerjasama di Indonesia ya, kepolisiannya ya, dishubnya ya, segala macam untuk kelancaran pelaksanaan transportasi tadi. Yang kedua, kata koordinasi ini mudah diucapkan namun seringkali pelik dalam melaksanakannya. Utamanya bagi unit-unit kerja terkait karena melibatkan eksekutif, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga legislatif. Ini pusat dan daerah. Jadi kalau di rapat-rapat di daerah, dan akhirnya ketika ini berjalan bagus, saya sampai dua periode DPR zamannya Pak Hatta Rajasa sampai setelah Pak Bang Susilo Bambang Yudhoyono itu sebagai cerminan di Komisi 7. Nah, itu loh kalau bikin proyek itu kayak di Bripin itu loh, itu masih terngiang di situ. Ada yang langsung sesuatu untuk rakyat gitu ya. Karena tadi kembali ke tadi saya sampaikan kegalauan tadi dari awal bahwa saya sebagai petugas belajar di Indonesia dari Bank Dunia, tapi rasanya ilmu saya ya kenukliran itu masih dibelah. Tapi yang lainnya kan masih ada yang bisa disampaikan dan akhirnya ini adalah salah satu ekspresi bahwa ya tidak amat lah sama-sama utang negara tapi ada sesuatu yang bisa disampaikan dengan wujud kerja nyata. Coba kalau waktu di Batam itu masih banyak masalah kajian ya. Itu yang pertama. Ini di 2000 terakhir di tahun 2000 itu cukup lama ya, 2006 proyek ini ada gempa ya, ada gempa di mana di Jogja. Itu ada bebatuan, ini hebat lagi Bapak Ibu sekalian, ada bebatuan yang rontok setelah dam tadi. Tapi ini akan mengganggu proses tentu akan mengganggu kelancaran air yang ada di dalam gua. Nah, hebatnya orang kita, bagaimana menghancurkan bebatuan yang rontok di dalam sungai bawah tanah tadi, dihancurkan tanpa menggoncang dinding gua. Ini orang-orang kita, orang-orang dari Dahana ya, dari Dahana itu diminta untuk itu. Oh, enggak masalah Pak As, itu bisa direkam. Benar. Jadi mereka meledakan bebatuan yang rontok tanpa dinding gua yang lainnya rontok. Berikutnya lagi catatan adalah operation and maintenance ini perlu diperhatikan. Nah, karena kan saya ada di Jakarta tidak terus-menerus, suatu ketika harus dioperasikan di daerah. Nah, sampai sekarang ini saya kira melibatkan barang milik negara ya, semuanya ya. Ini kan tidak bisa diberikan langsung ke PDAM karena PDAM kan BUMD. Nah, sekarang yang mengoperasikan sesuai law urusan dam itu adalah PUPR. Jadi ini dikelola oleh, kalau Bapak Ibu di Jogja itu ada di Janti itu di dekat Babarsari sana. Ada namanya BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Opak Serayu. Nah, ini yang maintain di situ. Tapi begitu airnya keluar itu sudah couplingnya BUMD, punyanya siapa? Punyanya PDAM. Jadi ini kerjasama yang menarik. Hanya saja
yang memaintain PUPR itu tidak mendapatkan sesuatu pun dari hasil penjualan airnya itu. Karena dari itu mutlak dianu. Saya tidak tahu ini ke depan memang perlu diselesaikan secara institusional. Tahun 2010 ini serah terima dan jadi sampai sekarang sudah 11 tahun. Lanjut ke kedua ada sistem pemanfaatan air tenaga surya Dusun Temuireng, Desa Girisuka. Ini saya berat PPTI ya, PPTI. Waktu itu ada dua hal, masih dengan air juga. Waktu itu saya dikasih pilihan salah satunya ada di Temuireng. Temuireng ini istimewa nih. Di Temuireng itu di situs itu ada situs Prabu Brawijaya yang pernah lari ke arah dari sana. Jadi ini daerah ini kalau sering pada waktu tertentu keraton dari Jogja sering ke tempat ini, ke tempat Prabu Brawijaya ini yang dulu ada. Nah, tapi di situ meskipun nggak ada air, penduduknya banyak gitu. Saya tidak tahu karena faktor kepercayaan tadi atau memang daerahnya enak saya tahu. Tapi yang jelas airnya itu air ini. Air dari tandon, sumur tandon air hujan ya. Kalau mereka kekurangan ya terpaksa mereka kemudian beli yang tangki-tangki itu. Dalam 1 tahun satu keluarga itu bisa 4 sampai 6 tangki ya, tergantung dari anggota keluarganya. Maaf. Nah, konon cerita ya, ini di daerah Temuireng ini akhirnya saya memilih sini air dari PDAM. Tadi sebesar satu contoh yang dari Bridin tadi, itu kan dialirkan oleh PDAM kemana-mana gitu ya, kemana-mana. Itu gantian harinya, hari ini siapa, dari jam berapa, dari daerah mana dan seterusnya. Pas sampai di daerah Temuireng ini, air itu yang ngalir cuma di bawah, nggak mampu naik ke atas. Meskipun pipa-pipanya itu sampai ke atas, pipa sampai ke atas, tapi nggak ada airnya. Karena pemompaan dari PDAM tidak mampu naik ke atas. Nah, kemudian melalui PPTI saya ujukan proposal, oke, di daerah bawah ya. Jadi kalau ini gambar sebelah kiri ya. Ini kita pakai submersible pump, jadi pakai bak penampung dulu. Air yang tidak bisa naik tadi ditampung di situ. Kemudian pakai pompa celup, kemudian kita menggunakan solar panel untuk menggerakkan. Dan waktu ada pilihan Pak As mau pakai mau pakai aki atau enggak usah. Kalau dengan perawatan segala itu kasihan penduduk. Pokoknya kalau selama ada matahari itu bersinar, ya dia muter. Kalau materinya cerah ya muternya cepat, kalau materinya agak redup ya muternya pelan-pelan pompanya tadi. Akhirnya itu yang saya pilih, Kemudian setelah itu nanti ini ditransport ke atas. Jadi ini dari pompa ke tengah ke arah kanan ya. Ini jaraknya sekitar 760-an meter kira-kira. Kemudian ke vertikalnya itu naik turun bukit itu sekitar 80 meter total headnya. Jadi sederhana aja. Jadi ini kapasitasnya ada kapasitas 470 watt peak ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada kapasitas total 6,48 kilowatt peak anunya 210 watt peak itu per panelnya total ini. Kemudian kemiringannya ada ya. Pompa airnya itu headnya bisa sampai 80 meter, ini yang kita cari. Kemudian debitnya kalau radiasinya sampai 670 bisa 8,4 meter kubik per jam. Kalau rendah 300 watt per meter kubik. Dan seterusnya. Saya lanjutkan. Nah, ini situasinya. Ini di daerah di mana bak tampung itu dari PDAM kita install di sini. Jadi ini harus pipa nanti harus mengikuti tebing ini jalan ke atas gitu. Ini nanti bisa naik, bisa turun, naik lagi, turun lagi kayak begitu. Ya. Ini dihitung. Nah ini setelah kita install ya, yang sebelah kanan ini adalah buatannya UPN, PPTI juga. Jadi air yang dari PDAM tadi kemudian dijernihkan dulu sampai layak minum, baru kemudian dipompa ini panel surya yang dipasang oleh BPPT ya, yang di BPTI itu. Baknya sebelah kanan ini nggak kelihatan nih, baknya sebelah sini. Langsung dipompa ke sana. Saya lanjutkan lagi. Ini nih bak, yang bawah ini bak ini, yang atas ini sistem penjernihan airnya dari UPN. Jadi ada 2 PPTI di sini, di Kopal C1, penjernihan air dan pemompaan air. Saya hanya cerita ke pemompaan airnya saja. Ini
saya senangnya itu karena yang mengerjakan ini termasuk penduduk setempat ya, setempat. Jadi terutama untuk penggalian pipa itu gotong royong. Karena saya menginginkan bahwa proyek tadi kalau sudah diserahkan nanti itu keamanannya penduduk yang akan tentu mempunyai belonging ya, jadi akan mengamankannya. Ya. Terus ini pekerjaan. Nah ini adalah reservoir. Ini bikinan dulu sebelumnya. Kayaknya ini proyeknya yang zaman Pak Habibie dulu, Pak Habibie. Pemipaan di Gunung Kidul, tapi tidak pernah kemasukan air dari bawah karena tadi dari PDM tidak mampu lagi memompa air sampai daerah ini. Nah, ini kemudian kita manfaatkan untuk reservoir air hasil pemompaan. Ibu sekalian, ini sekali lagi saya gambarkan sistem penjernihan. Ini adalah foto dari PV-nya ya, PV-nya. Nah, dan kemudian ini tahun 2017 ya. 2017 ini diserah terimakan. Dan pertama kali di daerah Temuireng itu kedatangan menteri. Tidak hanya ke Temuireng, tapi menterinya juga sebelumnya datang Pak Menteri Sekretariat. Pak Nasio, waktunya 3 atau 5 menit lagi. Oke. Jadi ini sudah sampai akhir. Jadi pekerjaan perlu melibatkan masyarakat untuk keamanan sistem yang dibangun. Perlu melibatkan mereka karena kita yang di Jakarta kan tidak senantiasa di sana. Kemudian perlu mendidik SDM lokal untuk mengoperasikan di bawah guidance PDAM Kabupaten Gunung Kidul. Dan akhirnya ada seorang yang jadi honorer PDAM untuk mengoperasikan. Penjawatan pemompaan air perlu dilaksanakan dengan baik. Dan tadi dari sumbernya itu kan ada distribusi kemana-mana. Jadi agar masyarakat juga bisa merasakan dari jadwal pemompaan air itu. Penutup, ini takut gagal adalah perasaan yang menghantui para perekayasa umumnya. Karena akan dihadapkan pada audit keuangan kenapa terjadi kegagalan. Ini seringkali menghantui kita. Jadi kenapa kita tidak berani melangkah. Ya. Tapi yang kedua, transfer pengetahuan dari senior ke junior. Ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan engineering bersama. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada yang di rekayasa ini, ya ini namanya cuma kajian. Kajian itu berbeda dengan kenyataan di lapangan nanti. Ya. Yang ketiga, kiranya perlu ditanamkan dalam semangat bahwa keberadaan kita harus ada memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan untuk mendorong ke arah kesejahteraan. Terakhir, semangat engineering perlu terus dikembangkan sehingga potensi alam yang ada di Indonesia dapat dikembangkan pemanfaatannya. Dan saya yakin di PTL ini banyak yang punya potensi yang mudah-mudahan tolong agar semangat itu bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asnatio. Luar biasa. Saya kira apa yang dipaparkan oleh Pak Asnatio ini luar biasa dan ini pengalaman berharga buat kita semua, khususnya buat masyarakat Gunung Kidul. Dan pada saat ini kita juga merasakan bahwa dalam menghadapi bencana hidrometeorologi itu kita melihat banyak sekali daerah-daerah yang kebanjiran. Bagaimana mungkin di daerah Gunung Kidul masih sampai saat ini kesulitan di dalam memanage ya sumber daya airnya. Jadi tadi luar biasa pengalaman dari Pak Asnatio sudah membeberkan pengalamannya dari tahun 2003 ya sampai tahun 2010 serah terima khususnya di desa kecamatan di Semanu ya untuk Gunung Kidul, kemudian dilanjutkan dengan proyek kedua pemompaan dengan sistem tenaga surya untuk bisa terus mengalirkan sampai ya ketinggian yang lebih lagi karena PDAM tidak mampu menyediakan ya sumber air yang sudah dihasilkan dari pemboran dari air bawah tanah tadi dan sekarang bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Dan kalau diurut lagi memang ini butuh tadi sudah disebutkan keterlibatan masyarakat. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua koordinasi antar lembaga. Eksekutif, legislatif, demikian juga termasuk dinas-dinas. Dan dalam hal ini tidak mudah. Kadang-kadang kelemahan kita di dalam operation and management ada SOP-nya, tetapi kita hanya sebagai user, sebagai pengguna, tapi tidak melaksanakan sesuai dengan SOP. Dan ini yang membahayakan. Jadi moga-mogahan mudah-mudahan di dalam pelaksanaan selanjutnya kita dapat memberikan ya manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat khususnya di daerah-daerah marginal yang memang punya permasalahan di dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum.
Saya kira itu, dan kita sekarang masuk ke dalam sesi diskusi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat membuka cakrawala kita di dalam membahas atau memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di daerah marginal. Dan PTL sudah dikenal juga bersama-sama dengan Komisi 7 DPR, sama ya seperti dulu ya Pak Asnatio ya. Sama. Juga dulu Komisi 7 ya DPR-nya. Komisi 8. Sekarang dulu kan 8. juga masih banyak pekerjaan sama, tapi bekerja sama dengan Komisi 7, tetapi produknya memang menggunakan proses pengolahan dengan sistem reverse osmosis. Dan ini memang dikenal juga dengan teknologi yang advance begitu, lanjut, dan ya ada risiko karena teknologinya termasuk teknologi yang maju begitu. Dan dalam hal ini kita belajar bagaimana mengadakan air ya dari kedalaman sampai di bawah 100 meter di bawah permukaan tanah. Baik, terima kasih, dan pada kesempatan ini saya mohon dulu sebelum dibuka termin untuk teman-teman pemirsa, sahabat-sahabat PTL, saya minta tanggapan dari Pak Nusa dan Pak Wahyu nih, teman-teman air yang sudah berpengalaman 20 tahun lebih di dalam pengadaan air bersih dan air minum bagi masyarakat. Monggo, mudah-mudahan Pak Nusa standby dan juga Pak Wahyu. Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Atau Pak Wahyu duluan, monggo silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas, Pak? Jelas. Atau Pak Wahyu? Nah, ini pengalaman luar biasa, Pak. Mungkin bukan menanggapi atau apa namanya ya. Pak Wahyu, monggo. Ya, halo. Ya, perkenalkan Pak, saya Wahyu Pak dari PTL ya, dari PTL. Jadi mungkin saya tidak menanggapi, tapi memang kita sharing pengalaman, Pak. Halo. Lahir di Brosot. Saya lahir di Brosot, Pak. Oh. Dekat Gunung Kidul juga, Pak. Jadi luar biasa ini, Pak. Pengalaman kita akan sharing, mungkin pengalaman sharing saya di pengolahannya, Pak. Bukan mengangkat air ya. Kalau mungkin pengalaman Pak As ini luar biasa. Mudah-mudahan jadi amal jariah, Pak ya. Amin, amin, amin. Jangan luar biasa, Pak. Jadi gini, kalau dilihat judulnya pun juga luar biasa, Pak. Penerapan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi keyword-nya itu kan penerapan teknologi, ya, air, kemudian kesejahteraan rakyat, dan lokasinya di Gunung Kidul. Yeah. Jadi sebenarnya apa sih sejahtera itu? Sejahtera itu ya terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Ya, ada sandang, pangan, papan. Pangan salah satunya itu air itu, Pak. Air bersih maupun air minum. Jadi kalau sejahtera itu baik kualitas maupun kuantitasnya itu terpenuhi, Pak. Jadi kalau kualitas itu mungkin untuk kebutuhan yang selain air untuk makan dan minum ya, tapi untuk kuantitasnya mungkin untuk kebutuhan domestik. Lanjut. Putus. Ya, halo. Halo ya, lanjut. Ya, lanjut. Kemudian mengenai kualitas ya, kalau dilihat dari Gunung Kidul itu secara siklus hidrologi pasti akan mengandung kapur, jadi dengan kesadahan ya. Nah, kesadahan mungkin akan tinggi, jadi nanti perlu pengolahan khusus itu untuk supaya dapat dikonsumsi. Nah, kemudian cara pengolahannya bagaimana? Itu macam-macam, Pak. Jadi ada penukar ion, ada membran, nanti yang dijelaskan sama Pak Inuk tadi, kemudian juga penambahan kapur sendiri, atau mungkin cara tradisional masyarakat sudah dengan memasak air, itu sudah bisa mengurangi kandungan kapur ya. Nah, tujuan dari kesejahteraan rakyat itu ada dua sebetulnya, yaitu secara komersial dan secara sosial. Nah, secara komersial itu artinya ada pertimbangan biaya air bakunya berapa, kemudian operasionalnya berapa, tenaga yang dibutuhkan berapa, nanti untung dihitung. Kemudian juga ada keuntungan yang akan diperoleh untuk perawatan-perawatan. Kemudian ada sosial, orientasinya sosial itu pasti akan tidak mengambil untung, tapi harus bisa menutup operasional, misalnya untuk katakanlah memerlukan perawatan atau bahkan mungkin perlu BBM dan sebagainya, itu perlu diperhitungkan. Nah, kemungkinan kalau penjualan air itu air bersih saja, itu kan sangat murah paling kalau PDAM itu kan 3.500-an lah kira-kira ya per meter kubiknya. Nah, itu kalau
operasionalnya untuk mengangkat air itu mungkin ya hampir setara, jadi mungkin marginnya sangat sedikit. Jadi kalau untuk mungkin untuk bantuan itu tidak memperhitungkan investasi, mungkin itu bisa. Tapi untuk perawatan itu masyarakat mungkin pada waktu terjadi kerusakan atau bahkan tadi yang terjadi kebuntuan tadi dengan rontoknya bebatuan tadi harus melibatkan orang, artinya harus membayar dan sebagainya, itu kan mungkin jadi memberatkan masyarakat. Nah, mungkin itu tidak mampu kalau tidak ada stok dana yang dicadangkan. Nah, kemungkinan ada solusi, Pak. Jadi untuk airnya itu ya sebagian ditingkatkan kualitasnya seperti yang disampaikan Pak Joko dan Pak Inup tadi dengan menjadikan air minum, Pak, air minum dalam kemasan. Jadi itu harganya marginnya kan sangat longgar ya, sangat longgar, ada marginnya. Kemudian itu masyarakat juga sudah terbiasa dengan air dalam kemasan. Nah, itu nanti marginnya bisa dikumpulkan, bisa digunakan untuk menutup operasional untuk mengangkat air bersih itu. Seperti itu kemungkinan. Nah, kalau kemungkinan ada yang tadi menampilkan juga yang masalah solar cell juga, itu juga sudah bagus, tidak menggunakan aki ya, karena aki juga mungkin itu mahal dan kemudian pengadaannya juga sangat mahal, jadi investasinya sangat mahal. Kalau memang tidak ada PLN, sebenarnya murahnya itu dengan PLN. Jadi salah satu yang kita juga ada pengalaman di Mangunan, Pak, ya, proyek kecil juga itu 30 ton air bersih ngangkat juga, kemudian di sebagian 10 tonnya jadikan air minum. Nah, jadi air minum itu untuk kebutuhan masyarakat, yang dijual itu air minumnya. Dijual air minum dalam kemasannya, ya airnya yang 20 ton dan reject-nya itu digunakan sebagai air domestik untuk masyarakat gratis. Jadi biasanya sosialisasinya itu juga agak berat juga. Padahal kalau dia mengeluarkan rokok sehari 20.000 itu nggak berat, Pak. Tapi untuk beli air itu berat. Itulah compare-nya itu agak susah ya. Artinya gini, membeli kesehatan dengan membeli sebungkus rokok itu dikomparkan. Nah, mereka baru ini kalau merokok ini ada justifikasinya untuk meninggal. Kalau ini untuk sehat itu harus diperbandingkan baru mereka bisa menerima, Pak. Jadi menerima mereka yang sudah bagian di pinggir-pinggir jalan di di bangunan itu sudah terbiasa dengan air kemasan tidak masalah, tapi yang di dalam-dalam itu mereka sudah biasa dengan memasak air. Ini memasak air ini juga sehat, Mas. Itu katanya tidak ada ginjal dan sebagainya. Itu lama-lama nanti juga terjadi penumpukan, misalkan potensi-potensi kalau ada air sadah yang dikonsumsi sekian lama itu kan terjadi penyumbatan peluru jantung, kemudian ada batu ginjal, hipertensi dan sebagainya. Itu kemudian juga kita lihatkan di kamar mandi mereka itu loh, Pak, kalau kamar mandi itu kan cuma dilewati air, tapi kan jadi kerak, jadi kuning dan sebagainya, itu tumbuh di dalam tubuh. Nah, itu baru mereka menyadari, oh iya ya, seperti itu baru mereka sadarkan. Jadi memang antara pemerintah ya, kemudian juga kita sebagai saintis juga masyarakat itu harus kerjasama supaya mereka merasa memiliki bahwa kita perlu menyatukan ya, seperti dengan PAS dengan saya mungkin bisa di kerjasama artinya bagaimana supaya itu lebih berkualitas, lebih baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Demikian, Pak, mungkin tanggapan dari saya. Mungkin Pak Nusa, Pak, lanjutkan. Oke, terima kasih. Salam kenal Pak As, saya Nusa ya. Jadi kami juga sering sudah di PTL ini sudah ya cukup lama untuk menangani masalah air minum khususnya di daerah yang rawan air. Cuma permasalahan di PTL ini proyeknya kan kecil-kecil, Pak. Halo. Ya, terima kasih Pak Wahyu sudah memberikan tanggapan lumayan banyak. Memang pengalaman yang ada juga di daerah juga pernah kita membantu untuk bencana di Bantul ya tahun 2006 ya, dengan mengirimkan 1 unit pengolahan air, tapi memang sasarannya memang untuk sampai air minum. Ini sudah di PTL dan memang ini menarik
khususnya masalah kualitas air untuk menurunkan kesadaran. Oke, silakan Pak Asnatio. Saya tunggu dari Pak Nusa dulu, Pak. Oke, ya biar sekalian Pak Palas ya. Jadi ini sharing-sharing pengalaman aja. Kalau di PTL, gitu, mau langsung Pak Nusa. Ya lebih banyak masalah untuk peningkatan kualitas air untuk supaya layak diminum. Ya, khususnya untuk di daerah-daerah yang rawan air. Ya. Rawan air itu ada yang daerah gambut, ada yang daerah asin, ada asin bergambut, ada yang daerah besi tinggi, ada yang kadar kapur tinggi, dan itu kita sudah punya pengalaman lah. Ya, kan, nah, memang proyek-proyek di tempat kami itu tidak besar, sehingga kalau misalnya kita langsung seperti air bersih seperti Pak Las, itu biasanya kendalanya adalah di operation cost-nya yang nggak nutut. Jadi kalau seperti kata Pak Wahyu tadi, katakanlah misalnya 100 ton ya, 100 kubik per hari. Kalau dijual cuma 3.500, kalau laku semua itu Pak 3.500 berapa 350.000 per hari. Nggak nutut, makanya biasanya kami kalau yang kecil-kecil kami kombinasikan sebagian airnya kita olah menjadi air siap minum dan dibotolkan ke galon. Nah, di galonnya itu yang kita jual sesuai dengan harga pasaran tapi lebih murah. Nah, itu marginnya digunakan untuk subsidi silang untuk air bersihnya gratis, kira-kira seperti itu. Nah, kalau seperti kata Pak Las tadi, itu proyek zaman dulu itu seperti itu bisa, tapi untuk ke depan di era BRIN ini kayaknya nggak bisa lagi tuh Pak, kayak gitu tuh Pak. Proyeknya masa per orang 50 juta, maksimum penelitinya 6 orang, pasti ecek-ecek lagi nanti. Jadi kayaknya perlu yang begawan-begawan seperti Pak Las itu ngomong ini ke BRIN-nya ini. Susah ini. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu Pak Las. Jadi kendala ke depan, ini pengalaman yang sangat bagus ya, koordinasi segala macam. Tapi saya kira kalau itu harus butuh, kalau ngangkat seperti itu, butuh yang besar ya, dananya besar sekali. Nah, untuk era sekarang ini belum ada peluang seperti itu kayaknya. Ya. Kami pun pingin sebetulnya, misalnya untuk peningkatan kualitas air baku dari PDAM, dengan meningkatkan biofilter, karena air baku yang digunakan PDAM sekarang itu sudah tidak memenuhi air bakunya air minum. Nah, kalau kami misalnya membuat proyek, misalnya memberikan itu dengan kapasitas 1.000 liter per detik, itu butuh dana sekitar 20 miliar. Ya, baru saya usulkan gitu, udah ngeper dulu, Pak, ini 20 miliar. BRIN-nya maksimal cuma 300 juta, ya sudahlah. Nunggu pensiun wae. Kira-kira gitu Pak. Jadi tantangan ke depannya itu adalah khususnya untuk riset ya, kita sebagai lembaga riset, kalau skenarionya seperti sekarang, untuk mengerjakan seperti Pak Las kayaknya nggak mungkin gitu. Ada peluangnya agak sulit. Kira-kira seperti Pak Las. Monggo silakan. Jadi ini Bang. Ya, terima kasih Pak Nusa dan Pak Wahyu sudah memberikan masukannya dan tanggapannya. Ya begitulah Pak Asnatio, kita punya banyak masalah. Mungkin ide kita juga punya, tapi dalam adanya aturan-aturan di dalam BRIN memang kesannya sebagai kendala. Namun kita tetap punya usaha dan semangat. Mudah-mudahan Pak Asnatio punya ya beberapa ide bagaimana mencoba keluar dari masalah-masalah kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Silakan Pak Natio. Ya, terima kasih Pak Nuk. Ya, dari dua ya couple, Pak Wahyu dan Pak Nusa. Memang masalah air itu hakiki yang diperlukan. Dan ini memang karena hajat hidup orang. Ya. Kalau kita bicara di perkotaan mungkin agak mudah ya, karena mungkin dengan tingkat pendapatan yang setidaknya lebih baik daripada yang ada di daerah. Di daerah Gunung Kidul ini sudah terkenal keringnya, terkenal miskinnya lagi. Ini agak sulit. Maka air yang dari PDAM itu memang kualitasnya bukan, meskipun singkatannya perusahaan daerah air minum, tapi sebenarnya perusahaan daerah air bersih sebenarnya. Belum layak minum. Nah, itu mungkin peranan teman-teman dari PTL ini yang diperlukan. Dan dengan dana yang 50, 60 juta, 300 juta itu waduh susah itu. Apalagi baik untuk rekayasa ya. Untuk engineering itu agak susah. Tapi saya enggak tahu, kiranya diikuti aja Pak Nusa ini ya. Apa iramanya? Karena saya kira hal semacam akan tidak hanya untuk
tidak hanya untuk ex BPPT saja, tapi semuanya akan berdampak itu. Berdampak. Dan mudah-mudahan ya. Tapi yang penting adalah bagaimana membuat model, kalau di model yang mungkin bisa modular dan siapa pakai di kemana-mana gitu, kemana-mana. Ini mungkin akan lebih, akan bisa berbeda. Nah, model tadi model yang kompak, yang mudah diangkut, yang kemudian langsung rakyat mendapatkan benefitnya. Saya kira ide terkait dengan air ini kalau bisa dikembangkan semacam itu mungkin akan menjadi lebih menarik lagi. Saya pernah tahun ini Pak Nusa dan juga Pak Ayu ketika tsunami tahun 2006 di Aceh. Saya waktu itu sudah deputi, di mana di Bapeten. Tapi saya yakin bahwa semua sumur itu kemasukan air garam dari laut. Jadi penduduk sana agak susah juga untuk itu. Maka kemudian saya datang ke sana 2 atau 3 minggu setelah tsunami itu untuk mencari lokasi-lokasi di mana akan dipasang peralatan untuk jadi air minum tadi. Nah, waktu itu masih sangat sederhana alatnya. Tapi kalau sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada, teman-teman di PTL saya kira bisa membuat alat yang lebih konsis sehingga kalau ada kejadian seperti tsunami lagi, tinggal mengirimkan alat-alat semacam ke arah sana. Dan saya kira mungkin kerjasamanya dengan dengan BNPB. Jadi BNPB itu tidak hanya memitigasi orangnya, tapi juga masalah kehidupannya. Dan itu nanti bisa kerjasama di situ. Ya dengan demikian mungkin dananya bisa keluar dari yang 50-60 juta itu. itu aja Pak Anu. Saya berharap mudah-mudahan ke depan tidak makin buruk tapi mudah-mudahan makin baik itu aja. Baik Pak, saya tanggapi sebentar Pak ya. Jadi pada ini pengalaman juga, Pak. Ya, pengalaman juga Pak As pada waktu tsunami itu kita juga dengan satu tim ya air itu. Dengan Barunajaya kita ke Aceh membawa peralatan air siap minum. Jadi air apa saja yang ditemukan jadi air minum. Jadi kita sana itu membawa 4 lokasi kalau nggak salah Pak. Jadi itu sebetulnya knockdown Pak ya. Jadi sudah dirakit di kantor kemudian sampai lokasi dirakit di sana. Air apa saja yang ditemui ya situ yang membutuhkan bisa langsung diminum. Seperti itu pengalaman. Kemudian juga kami juga sudah mengajukan proposal ya ke BNPB juga pernah juga, tapi sampai sekarang juga belum ada tidak lanjutnya. Kalau masalah konsep mobile desain kita sudah punya Pak. Alhamdulillah. Ya sudah punya, tinggal dananya yang belum punya gitu aja Pak. Siap. Kalau mungkin Pak As bisa menjembatani ya. Nanti bisa kita kirim proposalnya sudah lengkap, artinya kita desain sudah siap. Ya untuk diproduksi ya untuk kapasitasnya sampai 100 ton per hari juga bisa sudah. Jadi itu dengan model dengan menggunakan truk atau menggunakan ditarik ya seperti itu juga bisa. Jadi kita tidak menggunakan solar cell karena memang untuk yang bencana itu butuh kecepatan pengolahan Pak. Jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan solar cell. Makanya kita menggunakan generator set. Tapi solarnya diambilkan dari mobile, jadi mungkin penggeraknya dari mobil itu sendiri untuk menggerakkan generator. Karena kalau menggunakan solar itu nanti generator itu jatuhnya ke BBM non subsidi 11.000 solarnya. Tapi kalau menggunakan BBM dengan tankinya mobil itu 5.500. Jadi sangat jauh sekali. Jadi secara ekonomi bisa. Jadi itu ya pada waktu bencana itu yang dibutuhkan adalah kualitas dan kecepatan penyaringan gitu. Karena begitu kita menyediakan air minum datang itu yang antri sampai ratusan banyak ya itu harus dilayani secara cepat. Jadi kalau tidak cepat pasti terjadi keributan lah, keramaian yang luar biasa. Dan itu pengalaman kita juga di waktu di Pluit. Begitu kita datang dengan alat seadanya, kita angkut, kita rakit di dalam truk BPT yang warna merah itu Pak, yang truk bagong itu ya. Alat adanya diangkut, dirakit seadanya, digabung-gabung itu,
begitu datang yang antri luar biasa, Pak. Itu air dari fluid ya asin, ya hitam, ya bau, langsung jadi air minum. Dan yang antri luar biasa. Ini pengalaman kita. Makanya kita untuk supaya kita lebih siap, maka kita desainkan yang benar ya, yang benar dengan kecepatan penyaringannya besar, kemudian kualitasnya juga bisa untuk air laut, bisa untuk air yang tercemar garam atau mungkin yang asam dan sebagainya. Kita sembarang air ya, air limbah juga langsung jadi air minum. Itu sudah kita siapkan. Mungkin saya berharap berbagai pintu sudah kita tembus ya, tapi belum ada yang berhasil. Mulai dari zamannya Pak BPPT ya, itu juga belum tembus juga, walaupun dananya itu waktu kita kan mengusulkan sangat minimal 2 miliar ya, sampai sekarang kita mengusulkan sampai 7 miliar, itu sama sekali belum ada yang tertarik itu. Mungkin bisa dijembatani kalau bisa kita aplikasikan. Kalau memang begitu ada bencana pasti grup-grup Pak. Nyari siapa yang punya, kita nggak punya gitu Pak. Secara nggak punya kecil. Nah itu kalau diaplikasikan cuma so aja gitu loh. Jadi kalau kita punya yang besar, artinya kita lebih bisa bermanfaat gitu. Nah itu Pak Wahyu, untuk menghindari grup-grup tadi, jadi tergesa-gesa itu, maka bagus juga dari OR ini itu dengan BNPB. Jadi mereka harusnya sudah punya berapa set peralatan semacam ya, sehingga ini tinggal mengangkut. Dengan demikian ini bukan waktu ketika ada bencana kemudian baru dibikin, tapi sudah ada siap di situ. Dan saya kira BNPB bedanya kan beda dengan yang ada di BRIN ya. Kalau ada channel mungkin bisa saya kalau ada nanti bisa omong-omong juga dengan. Baik Pak, kemarin kita sudah komunikasi dengan Menko Perekonomian Pak. Gitu. Jadi mau dijembatani ke BNPB, tapi sampai sekarang sudah 2 tahun belum ada perkembangan gitu, Pak. Ya. Ini mumpung kepala BNPB-nya baru, Pak. Alhamdulillah. Kan baru diganti 2 atau 3 bulan yang lalu ya kira-kira. Ya, baik, Pak. Ya, baik teman-teman sekalian. Bagus sekali masukan dari Pak Wahyu, juga Pak Nusa, dan Pak Asnatio tadi sudah memberikan beberapa saran, diantaranya ya kita memang harus siap dengan kondisi apa adanya, dan kita punya masalah dengan pendanaan. Mungkin kalau bisa mengaitkan dengan dana CSR itu mungkin juga satu cara ya, karena kita memang terbatas di dalam BRIN, anggarannya sangat terbatas, dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan swasta untuk bisa memanfaatkan dana CSR. Ini merupakan satu cara juga pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum. Baik, ini ada Pak Arief Dwi Santoso yang sudah raise hand. Saya persilakan Pak Arief untuk memberikan pertanyaan di dalam diskusi ini. Monggo Pak Arief. Terima kasih Pak Inuk. Suara saya sudah terdengar jelas Pak? Terdengar. Oke. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam kenal Pak Asnatio. Ini Pak, saya pernah seforum dengan Bapak ya, mungkin beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi di acara apa itu Pak, pelatihan asesor jurnal nasional Pak, mungkin di ya mungkin saya ingat sekali. Ini Pak, saya ada 2 hal ini yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya sama seperti rekan-rekan semua, saya sangat apresiasi sekali terhadap apa yang tadi Bapak sampaikan, yang Bapak lakukan ya, suatu kegiatan yang menurut kita sebagai peneliti atau perekayasa sebagai impian Pak. Jadi kita bisa melaksanakan suatu kegiatan didanai oleh negara dan itu menghasilkan dampak yang menurut kita itu sangat besar gitu untuk masyarakat, dan itu kita semua kepingin seperti itu Pak. Jadi terima kasih sekali, paparan pagi ini sangat menginspirasi kita semua Pak. Ini Pak, ada yang mengganjal di saya Pak. Jadi tadi saya melihat bahwa yang Bapak dan tim melakukan itu memanfaatkan dari sumber daya daerah, dan dengan sumber daya itu akan continue Pak ya, menghasilkan air untuk ke masyarakat. Cuma apakah itu tidak berlanjut Pak ya? Jadi maksud saya, kalau kita Google hari ini Pak ya, ini ada BPDP Gunung Kidul, dia
bulan Juni kemarin tuh malah dia menyampaikan bahwa dari 18 kemoseman apa namanya kepamawon dari 18 kepamawon tuh hanya 2 kepamawon Pak yang aman dari krisis air, sementara yang lainnya itu kondisinya krisis. Jadi dari BPDB juga menganggarkan bahwa untuk mengedrop tangki-tangki air yang hampir 3.000 tangki itu bisa sampai 700 jutaan. Yang saya ingin tergeliti itu proyek yang Pak As lakukan itu kenapa tidak diduplikasi gitu Pak ya? Tadi kan disampaikan bahwa air yang hasil dari tadi untuk generator yaitu dikeluarin lagi, dan mungkin di sambungan air sepanjang itu kan masih bisa dibor lagi Pak ya. Jadi kalau saya membandingkan dengan kalau nanti setiap tahun BP itu setiap tahun harus menggelontorkan dana dalam rangka hanya untuk mendrop air yang notabene tidak kontinu, tidak sustainable, lebih sustainable yang tadi Bapak lakukan itu. Kenapa tidak dilakukan? Dan sudah ada mitra dengan Jerman, dan itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan. Apakah ada duplikasi di lokasi di sekitar itu, karena kondisi sampai sekarang juga masih kekurangan air. Kemudian saya pernah Pak review paper tentang Gunung Kidul ini, sama juga dia membahas tentang permasalahan kekurangan air di Gunung Kidul, tapi dia membahasnya itu ini Pak, memfokuskan permasalahannya itu di ini Pak, ada bahwa salah satu permasalahan kenapa di Gunung Kidul itu susah di tadi teknologi air bersih dan lain-lain yang di KARS itu Pak ya kawan-kawan, karena terbentur oleh permasalahan dari ini Pak, konflik kepentingan Pak antara pertambangan dan konservasi. Jadi itu seperti apa Pak? Jadi saya makanya juga agak ini, di satu sisi kita harus segera memecahkan permasalahan untuk masyarakat terkait air bersih yang tadi disampaikan Pak Wahyu, itu adalah permasalahan pokok masyarakat, tapi masih ada seperti tadi Pak, tantangan harus sesuai tata ruang dan lain lah seperti itu, nggak tahu. Itu Pak, 2 hal yang terus terang saya juga bukan ahli air hidrologi, jadi mungkin mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syarif. Masalah konflik kepentingan saat yang terakhir dulu. Iya Pak Satyo. Iya Pak Nuk, terima kasih. Masalah konflik kepentingan itu, jadi itu mungkin memang ada. Tetapi saya kan waktu itu saya kerja di Puspitek ya, sebagai eselon 2 di sana di Batan itu ya. Saya tidak punya jalur ke sana, tetapi petinggi di sana, Gubernur Sultan itu ini di bawah restu beliau. Ya begitu. Nah ini bagusnya di Jogja. Kalau gubernur sebagai raja itu mengatakan pokoknya ini harus jalan, itu semua jalan Pak. Jalan. Jadi dan saya agak enak mengkoordinasikan tadi, meskipun masih punya merasakan juga pernik-pernik koordinasi yang saya sampaikan tadi. Koordinasi itu mudah diucapkan, tapi seringkali pelik dalam pelaksanaannya. Dan saya kira ini memang perlu diselesaikan pada tingkatan lebih atas lagi. Saya demikian dengan proyek ini, Sultan kalau manggil saya tuh Pak Lasman gitu. Itu sering ketemu dan mengadakan ini. Karena kalau tim Jerman datang biasanya mesti kita ke gubernuran, ke keraton, dan disambut dengan baik. Nah itu yang scarcity yang lainnya tidak masalah air, tapi juga masalah keuangan. Untuk membayar listrik PDAM itu rata-rata sampai dengan 10 tahun yang lalu itu 2 miliar per bulan listriknya saja. Sampai dengan 2017, maaf, ketika saya membuat sistem yang di Temu Ireng itu 2 miliar per bulan rata-rata dikeluarkan. Maka kalau itu ada mengangkat air dengan solar cell, jadi hanya cost capital cost-nya saja, itu mereka senang. Ya. Dan ini sebenarnya bisa juga diduplikasi. Nah, repotnya kalau yang sekarang ke model Bribin. Model Bribin ini karena kerjasama luar negeri, di Jerman itu sifatnya kalau sudah ada contohnya riset berhasil, maka berikutnya itu adalah urusan dari tempat atau industri. Jadi, nah, tapi desainnya segala itu ada pada kita. Ada waktu saya kerjasama juga dengan UNS ya, UNS untuk
untuk desainnya segala itu. Jadi gambar-gambar ada di sana semua. Nah sekarang kenapa ini tidak diduplikasi? Nah ini juga nggak paham saya. Sebab saya juga tidak bisa lagi terjun ke arah sana ya, karena sudah jauh di luar core kompetensi. Tapi ini sebenarnya kalau orang mau menengok antara potensi, ada pengalaman, sebenarnya ada yang merajut ya, ada yang merajut itu. Itu yang bahkan ada tadi salah perkiraan. Pas saya datang ke sana tuh ketemu Sultan tuh 2017-18 kira-kira. Dia mengatakan itu Pak Lasman kok ternyata sekarang cost center, jadi menelan anggaran. Saya jadi bingung kan, harusnya gratis kok jadi menelan anggaran itu kan. Saya selidiki ternyata memang beda. Yang ngurusin pengelolaannya itu adalah PUPR ya, jadi dia mengeluarkan uang terus. Sementara yang panen itu PDAM, uangnya untuk PDAM gitu kan. Jadi kalau dilihat dari PUPR memang itu duitnya keluar terus gitu. Tapi kalau ada ini dibuat suatu BLU atau apa itu barangkali akan bisa dilihat kepositifannya. Itu tadi masalah organisasi ya. Kemudian dan ini memang perlu komitmen ya, perlu komitmen yang kuat, koordinasi yang kuat, benar kuat. Ini saya share aja di sini ya. Tadi saya sampaikan, saya ada pertemuan alumni Jerman tuh Februari. Kemudian tim itu mereka datang Juli atau Agustus ya ke Jogja lagi, karena mereka mungkin dana tidak masalah ya. Nah di sini kita kan tahun takwimnya kan tahun Januari Desember, kan belum teranggarkan untuk perjalanan banyak ke Jogja itu. Apa yang saya lakukan? Saya ada mobil brondol gitu. Saya jual untuk dia untuk membackup tadi kegiatan orang Jerman di sini, meskipun nanti ke tahun berikutnya lagi tergantikan, tetapi itu saya juga harus menjaga nama saya di depan orang-orang Jerman sana, bahwa kerjasama dengan kita itu juga dengan omong saja, tapi do something, meskipun akhirnya agak menimpa di pribadi ya. Saya harus jual mobil dulu untuk itu, baru nanti tahun belakangnya baru dapat ganti dari kantor. Dan komitmen semacam ini memang diperlukan, karena kalau kita bicara di sama-sama Indonesia mungkin nggak masalah. Tahun takwimnya sama, kekuatan masing-masing kantornya kelihatan juga gitu ya. Tapi begitu saja dengan orang luar, maka ini bukan nama lagi, tapi nama antara Indonesia dengan Jermannya itu. Itu kira-kira Mas Arief yang masalah duplikasi. Kalau ada yang eager untuk itu sebenarnya PUPR ya. Kalau masalah dam dan seterusnya itu dia untuk itu, dan PDAM juga. Tapi saya juga nggak tahu kenapa ini jadi mandek ya, jadi mandek. Padahal ini kalau untuk tugas akhir tuh banyak sekali yang bisa dibuat. Masing-masing lokasi punya spesifik hal yang bisa diangkat menjadi tugas-tugas akhir. Ya mudah-mudahan yang hanya sebuah ini itu bisa memberikan pencerahan bagi pengambil keputusan, terutama yang di daerah kars, daerah pegunungan, untuk menduplikasi hal semacam. Saya tidak bisa memuaskan Mas Arief, tapi itulah ya, kenyataannya. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih Pak. Itulah ironinya peneliti Pak, sama perkayasa Pak. Kalau sudah sekali dibuat, untuk berikutnya nggak boleh lagi Pak. Pemenangnya orang lain Pak, gitu loh. Jadi itu. Ya Pak Asnasio, ini saya coba memberikan penjelasan tentang pertanyaan dari Pak Arief. Jadi penanya suaranya hilang Mas Banuk. Pertanyaan kedua dari Pak Arief, bagaimana mengatasi permasalahan sulitnya itu. Jadi permasalahan sumber daya air itu sudah masuk ke tangan. Jadi pernah dulu memang ditangani oleh ESDM karena air memang sudah menjadi bahan tambang begitu. Dan memang kepentingan dia ada konflik kepentingan. Kira-kira Pak Asnatio punya ya sedikit ide begitu. Agak putus-putus. Saya terima putus-putus, mudah-mudahan saya bisa menangkap ya. Jadi kalau masalah konflik kepentingan sesuai dengan perundangan masing-masing memang mungkin tidak bisa digugat ya. Tetapi yang saya pegang waktu itu adalah dari Sultannya. Dan di Jogja itu bagusnya begitu Sultan gitu, tolong diselesaikan.
Itu yang di bawah akan benar-benar berusaha untuk menyelesaikan. Seperti salah satu contoh ini di daerah Temuireng itu. Saya memakai lahannya siapa itu? Lahan untuk memasang sistem itu. Itu tanah bengkok. Tanah bengkok. Jadi saya bilang ke Ibu Lurah, Bu, ini sistem akan dipasang, cuma ada di mana gitu, agar tidak, dan kita tidak ada kemampuan untuk beli tanah. Akhirnya dikasih tanah bengkok, jadi sebagian dari tanah bengkok digunakan untuk bangunan tadi. Jadi melihat kepentingan ke depan lebih besar, kemudian dia mau merelakan sebagian tanah bengkoknya tadi untuk digunakan untuk ini. Nah, saya kira masalah konflik kepentingan ini memang kalau di Jogja saya yakin lebih mudah itu, karena asal sultan, asal gubernur itu memahami, itu bisa diinginkan, maka instruksi ke bawah masih akan dilakukan. Contoh lagi masalah koordinasi tadi. Saya kan eselon 2 waktu itu, eselon 2A ya. Kalau di daerah itu yang eselon 2A cuma hanya sekda ya, sekda provinsi. Yang lainnya itu 2B, kalau eselon 2B. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ini, mereka itu masih hormat pada level, pada eselonisasi tadi. Ada dari teman mereka ada silang pendapat begitu saya datang, alhamdulillah bisa lebih mulus dalam menyelesaikan, karena memang mereka masih memandang eselonisasi. Nah, kembali ke masalah konflik-konflik tadi, selesaikan melalui kepala daerah. Jadi jangan kita yang ini rumah tangga orang, kita ada begini, ada konflik ini, bagaimana sih Bapak, teknologi kita support, tapi saya menyelesaikan ini tidak bisa. Ya, saya kira itu serahkan pada yang di ranah yang memang menguasai permasalahan tadi. Itu Pak Nuk yang saya anukan. Dan bagusnya dari sistem ini, karena beliau menerima dengan senang hati, itu setiap kita datang dengan tim itu setiap setahun sekali laporan pada gubernur. Lapor gubernur ini disambut di keraton, tidak hanya cuma makan, dan dengan tarian segala. Jadi itu saya bisa menggambarkan betapa beliau itu keperanan hati, senang hatinya untuk menerima itu. Nah, jadi kembali ke masalah konflik-konflik tadi, pegang kepala daerahnya, puaskan mereka dengan ide-ide cemerlangnya itu, permasalahan di dalamnya, tolong kepala daerah yang menyelesaikan. Kira-kira demikian kiatnya Pak Nuk. Oke, terima kasih Pak Asnatio. Dan teman-teman sekalian, ini pasti masih banyak lagi teman-teman yang masih berminat ingin memberikan pertanyaan. Waktunya masih ada sekitar 10 menit lagi. Kami persilakan buat teman-teman yang masih ingin memberikan pertanyaan, buat teman-teman sekalian. Ya, Ibu Tusi. Ya, baik. Ibu Tusi. Terima kasih. Wah, hebat sekali Pak. Saya melihat dari mulai ide kemudian sampai ide yang mungkin berdasarkan diskusi mungkin ya dengan Profesor Jerman gitu ya Pak ya. Nah, ini saya juga tertarik di aspek kerjasama luar negerinya, karena kan kita tahu kalau riset itu untuk kerjasama luar negeri ini cukup banyak juga ya peluang-peluang untuk itu. Mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan, mungkin juga untuk teman-teman yang lain, bagaimana itu kan Bapak apakah sudah kenal sebelumnya atau bagaimana begitu, atau kebetulan bertemu pada saat ada kegiatan seminar atau apa begitu. Mungkin Pak ini juga mungkin dari aspek kerjasama dengan luar negerinya ini Pak, karena mereka bisa membawa sejumlah besar dana juga kalau tadi memang kan masalahnya dana yang besar. Makasih Pak. Terima kasih Bu Lucy. Jadi saya belum kenal dengan Profesor Nesman namanya. Beliau baru pensiun Agustus kemarin ya. Pak Nesman itu tahun 2000 di Hotel Syahid di Jogja, seberangnya Batan itu. Nah, dari sana baru kenal, kemudian saya tahu dia hidrologi, saya orang nuklir kan. Tapi tujuannya sama. Terpikir bagi saya waktu itu adalah bagaimana membuat teknologi itu, air itu, untuk bisa dimanfaatkan di Gunung Kidul sehingga mereka airnya lebih banyak lagi. Cuma itu saja sebenarnya.
Nah, ini bagi Pak Nesman dari Jerman itu juga baru pertama kali juga sama. Dari proyek bawah tanahnya itu juga pertama kali juga. Dan setelah itu, setelah mereka sukses di mana di Baron, mereka kemudian diminta untuk menyelesaikan masalah di Vietnam. Di Vietnam lebih gila lagi, karena kedalamannya sampai mencapai 500 meter. Sungainya itu. Tapi air itu nggak ada mereka. Nah, tapi kalau dari kacamata Jerman, semua proyek yang masih R&D dan baru pertama kali belum ada proyek semacam itu dibiayai oleh BMPF. BMPF mendana itu ya nanti kosnya nanti. Dan kerjasama tadi ada apa namanya, ada mutual understanding. Kalau mereka datang ke Indonesia, maka ongkos hotelnya itu adalah transportasi dari pihak Indonesia. Nah, waktu itu saya kerjasama itu dengan ya PUPR, ya Pemda, ya kemudian ya koceknya Batan sendiri untuk membiayai kalau mereka datang kemari, kendaraan gitu juga. Tapi kalau orang kita nanti ada yang datang ke Karlsruhe, termasuk waktu itu Sultan sempat datang ke Karlsruhe, itu biaya mereka, itu kayak begitu itu. Nah, dari awal kita detailkan semacam dengan demikian mereka, dan ini memuaskan dari pihak pemerintah Jerman, bahwa ternyata Indonesia tidak hanya sekedar menerima kemudian hanya sebagai apa tangan menada ke atas, tidak, tapi ada sharing dari pendanaan di situ. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana kita meyakinkan pihak Jerman bahwa nanti civil engineering, kemudian SDM itu kita yang menyediakan, pembebasan tanah kita yang menyediakan, pembuat perataan tanah kita yang menyediakan, dan itu semua dilihat oleh BMPF. Oh, kalau begitu memang ini benar-benar partnership ya, kerja partnership. Sampai ini ada pengalaman lagi. Jadi kerjasama itu jadi dari awal memang sangat bagus untuk dianukan didetailkan dari awal. Jangan sampai nanti di tengah jalan ini nanti baru agak yang repot bagi kita yang ketempatan. Izin pengalaman yang lain nih. Biasanya di tempat kita ini kan Sussex Store itu kan dilihat ya. Waktu itu ini barang belum diresmikan. Kira-kira tahun 2007-2008. Saya ditemui oleh orang dari adik kelas di Gajah Mada. Pak As, di tempat saya, mungkin ada yang dari sini. Dia tempat tinggalnya di desa di kaki Gunung Merapi, Boyolali ya, Boyolali, di ketinggian hampir 1.500-2.000 meter gitu. Itu mereka ada peternakan sapi. Sapinya apa? Sapi perah. Sapi perahnya itu ada 1.500 ekor sapi kira-kira. Dan ini adalah aset untuk Nestle, untuk Jakarta, untuk susunya itu. Ya. Tapi hebatnya lagi apa? Udaranya sejuk, nggak punya air. Airnya persis seperti yang di Gunung Kidul tadi. Jadi meskipun proyek saya tadi belum selesai, saya diminta tolong, Pak As, tolong dong tempat kita. Terus saya tanya, maaf batuk sebentar. Kemudian saya tanya, kenapa kok tidak pakai air sumur untuk dipompakan ke atas untuk sapi-sapi itu? Nggak bisa, Pak. Dan itu pamali. Wah, pamali. Susah lagi pamali ini kan. Akhirnya saya datang ke sana, Pak. Saya datang ke sana karena ini datar. Baru ketahuan. Memang dulu ada orang yang bikin bor, ngebor itu berapa kali patah terus bornya. Oke. Kemudian saya mengajak orang UIA. Kebetulan waktu itu saya ada ormas SBY Fans Club. Jadi zamannya Pak SBY dulu. SBY Club. Saya dikasih dana di situ. Pak, saya dikasih 20 juta. 20 juta kira-kira cukup lah di situ kan. Karena dari pengalaman yang beripin tadi kira-kira cukup. Kemudian saya meng-hire orang UI untuk geolistrik untuk pengukuran itu. Dipetakan tuh di beberapa lokasi. Hanya ketahuan, oh ini batu, ini ada celah air dan sebagainya. Tapi rata-rata semua di desa Madu namanya. Itu kedalaman 30-40 meter itu masih rata-ratanya itu pasir. 40-50 itu kedalaman itu bisa bebatuan. Nah di bawahnya itu baru air. Meskipun ada juga beberapa lokasi air di beberapa jebakan. Tapi kita lihat dari geolistrik tadi. Oke. Dari peta tadi, akhirnya sekarang di mana ditempatkan kan? Peta tadi. Pak Lurahnya cerita, tempatkan tempat saya Pak As. Tapi saya takut kalau nanti jadi konflik. Pak Lurah kan waktunya kan waktu tertentu kan. Nanti ada pilihan lagi kan belum tentu beliau kan. Yeah. Akhirnya saya tempatkan di puskesmas.
Di puskesmas ada lahan sedikit itu puskesmas. Oke. Kemudian geolistrik selesai. Kemudian saya kalau di Jogja mungkin tahu ada orang Blawong. Blawong itu orang dari daerah yang bisa bikin sumur. Itu bikin sumur diameternya 1,5 meter gitu ya. Ke bawah dengan manual gitu. Sampai kedalaman gitu. Itu saya kontrak 10 juta. Pak, ini kedalaman kira-kira ini sampai titik airnya ini 10 juta dia mau. Oke. Jadi itu dengan alat timba yang tradisional. Tradisional. Diangkat ke atas. Hasilnya sekitar kedalaman 39 meter ya. Itu ada air berobos. Wah, itu orang suka ya. Sampai Pak Bupatinya datang, karena ini baru pertama kali di daerah itu yang banyak sapi tapi nggak punya air itu. Airnya air tanda hujan mereka. Tapi kan ini karena manual kan, jangan didalami lagi itu. Sampai 40,5, 41 meter dari atas, airnya hilang. Nah, ketika hilang, saya tidak dikasih tahu di Jakarta. Jadi ketika airnya keluar, saya ditelepon, Pak As, airnya keluar, alhamdulillah, wow, saya senang. Diteruskan lagi ini kan, karena nanti untuk pompa biar agak debit yang memadai untuk dipompa keluar. Lebih dari 41 meter, airnya hilang. Itu saya nggak dikasih tahu. Terus mereka itu dengan batu-batu nggak karuan, tapi alhamdulillah batu-batu itu sekarang jadi bangunan masjid di sana. Terus sampai 55, 56 mereka sudah putus asa. Dah kalau begitu ini, ya ini mereka smart orang-orang daerah itu dengan bagaimana. Mereka bikin lagi sumur yang sama pada jarak 5 meter dari yang pertama kali tadi. Dan ketika yang digali tadi kemudian ditablek, dimasukkan di sumur yang pertama tadi. Ketika sampai ke kedalaman 40,5 meter dari atas, langsung disemen sama mereka. Disemen. Nah, airnya keluar jadi ya. Jadi saya punya satu proyek, punya DC dapat 2 sumur. Sumur kembar. Jadi kiri kanan tadi. Iya. Nah, ini kemudian oleh penduduk bagus juga. Diserahkan ke Karang Taruna. Bagi yang satu pakai manual timba, satu lagi pakai pompa. Kalau pompa itu 1 jerigen, pakai pompa listrik itu 1 jerigen dijual Rp200 nggak salah. Kalau yang manual silakan tuh gratis gitu. Jadi Karang Taruna juga hidup, tapi juga hidup. Jadi dan setelah itu saya jadi warga kehormatan di sana, Bu. Coba ingin orang nuklir masalah. Tapi kembali ke yang luar negeri tadi, Bu. Jadi memang perlu dipetakan dari awal dengan jelas dan dengan demikian kita bisa memposisikan diri ketika bicara dengan pemerintah kita masing-masing. Ya, itu betul sih. Baik, makasih banyak. Terima kasih betul sih. Ya, terima kasih Pak Nasio. Ini mohon maaf karena ada gangguan sinyal di tempat kami, di panitia. Mohon maaf, tapi pada dasarnya luar biasa permasalahan masalah air minum dan air bersih di tempat kita. Dan menurut kami sumber daya air di seluruh Indonesia ini sesuai dengan kondisi peta geologi yang ada, ini kita sangat-sangat masih minim. Dan kalau kita tadi melihat survei-survei geolistrik masih harus dilakukan, kita ketahui bahwa yang kita punya peta geologi itu masih dari tahun sekitar 60-an ya, dari Soekardi Iksan. Jadi kita memang masih sangat miskin data ini. Data-data sebagian besar ada pada pemerintahan Belanda. Mudah-mudahan kalau PUPR sudah melakukan detail lagi survei geolistrik, kita bisa memperoleh data dengan lebih bagus begitu ya, terutama di daerah Jawa yang di daerah miskin air. Juga tadi disinggung juga bagaimana persiapan kita untuk melakukan satu kerjasama dengan pihak luar negeri, khususnya yang penyandang dana, di mana kita dapat dengan pemerintah daerah dapat memberikan sharing, dalam hal ini adalah bantuan in-kind ya. Kemudian di dalam masalah BRIN sendiri, kita punya syarat atau aturan bahwa pengajuan proposal untuk tahun 2022 itu dimintakan untuk 20% anggaran dari DIPA, dan selebihnya kalau bisa mendapatkan anggaran dari luar DIPA. Dan ini juga merupakan tantangan buat kita. Jadi kondisi seperti ini yang sangat memberatkan kami ini, Pak Asnatio. Tapi mudah-mudahan kita bisa beradaptasi atau bertransisi dengan baik. Masih ada waktu sekitar 2-3 menit. Ada 1-2 pertanyaan, silakan dari teman-teman. Itu Bu Amita raise hand. Bu Amita raise hand tuh. Bu Amita, silakan. Monggo Bu Amita. Ya,
Terima kasih Pak Nuk. Saya impress sekali dengan hasil yang dicapai oleh Pak As, terutama untuk semacam mimpi menjadi kenyataan ya. Tapi alhamdulillah banget itu akan bermanfaat buat orang banyak. Nah, yang saya ingin tanyakan sebenarnya nggak terlalu yang sulit-sulit muluk-muluk, hanya justru ke internal Pak As, untuk internal ke dalam. Karena kan Pak As pada saat itu di Batan, sehingga tusinya bukan tusi jadi proyek yang akan dikerjakan, selain mungkin hanya pada saat pengukuran kedalaman itu ya, menggunakan nuklir gitu. Tapi selanjutnya bagaimana Pak As mengkoordinasi teman-teman di bawah koordinasinya Pak As yang mungkin bidangnya atau mungkin background ilmunya mungkin bukan ke sana, bagaimana Pak As mengatur hal ini, dan kemudian untuk bekerja sama dengan mitra yang lain, dalam hal ini mungkin dengan Jerman, dengan dinas-dinas yang terkait. Bagaimana Pak As mengkoordinasikan ini? Terima kasih Pak. Masih Mbak Mita. Ini memang satu hal yang menarik. Jadi saya bilang ke teman-teman di Sistem Reaktor Maju Institut bahwa pekerjaan kita sebagai orang di P2SRM di Sistem Reaktor Maju harus tetap jalan. Pekerjaan yang ada di Filipina adalah extra time di situ, extra time. Nah, ini kemudian kan ini tidak sesuai dengan tusi Batan, betul memang. Tapi Batan juga melihat saya bahwa gubernur percaya pada saya, Gubernur Jogja. Dan ini merupakan salah satu pegangan saya juga, kalau gubernur juga melepaskan, ya berarti kerjasama ini akan terganggu karenanya. Jadi meyakinkan pimpinan Batan waktu saya eselon 2, bagaimana meyakinkan para eselon 1 dengan positioning ini, saya yakinkan pekerjaan ini tidak terganggu, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan target kinerja yang ada, dan ini ada benar-benar ekstra pekerjaan untuk membackup yang tadi kerjasama yang ada dengan Jerman tadi. Dan akhirnya, nah ini menariknya. Dan akhirnya ketika di DPR, waktu itu Komisi 8 ya, di Komisi 8, sekarang Komisi 7, itu contoh dari pekerjaan saya itu senantiasa ditekankan oleh anggota DPR. Jadi akhirnya mau tidak mau pimpinan Batan harus melirik pekerjaan saya. Itu loh contoh loh, pekerjaan untuk masyarakat itu loh, beripin terus gitu. Itu sampai 2 periode kabinet, 2 periode di DPR. Jadi tekanan dari Komisi 8 waktu itu juga cukup bagus menekankan bahwa proyek tadi penting. Dan memang ketika ada di Jogja, memang saya mendekati legislatif yang dari daerah asal Jogjanya tadi untuk meyakinkan bahwa proyek ini bermanfaat itu loh, meskipun dengan nuklir agak jauh hanya di sisi awal saja. Tapi setelah itu engineeringnya memang lebih banyak dilakukan oleh PUPR. Itu Mbak Mita ya, yang jadi memang benar yang disampaikan. Tapi pegangan saya adalah waktu itu dari Sultan menghendaki dengan polisinya, dan Sultan punya kerjasama dengan Batan, dan akhirnya Batan menengok saya, Pak As, briefing harus jalan. Semacam itu. Nah. Jadi ada support juga dari ini ya, mitra dari atas, dari atas terutama. Dan dari DPR, karena DPR begitu yakin itu, kemudian itu menjadi iklan tersendiri bagi Batan bahwa ada R&D yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebab kalau kenukliaran karena saya bilang hanya kesehatan, untuk industri pertanian semacam itu. Untuk energi juga masih jauh dari yang kelihatan. Jadi waktu itu kegalauan aja yang membuat dan peluang ya. Dan pas ada kesempatan semacam itu sehingga ada kegiatan di Bribin. Kalau yang di Temuireng saya udah yang kedua saya udah di BPPT, di BDOTKE, sehingga lebih mudah dalam meyakinkan pimpinan, apalagi mendapatkan dana dari PPTI. Demikian Mbak Mita. Iya. Terima kasih Pak. Contoh mungkin ya buat kita semua di saya kira waktu sudah sampai di penghujung, sudah jam 11 lebih, dan mohon maaf buat teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan, mungkin bisa secara tertulis. Nanti kami akan kumpulkan dan kami akan sampaikan kepada Pak
narasumber Pak Asnatio, dan pada saat ini terima kasih buat Pak Asnatio sudah memberikan paparannya dan memberikan diskusi jawaban yang sangat menarik, dan mudah-mudahan ini bisa membuat inspirasi kita di dalam hal memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, terutama di daerah marginal. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus pada Pak Asnatio. Terima kasih Pak Asnatio Tasman. Baik, terima kasih. Dan mohon maaf tadi ada gangguan teknis, gangguan sinyal di ruangan kami, sehingga banyak yang kurang terkoordinasi, kesannya begitu. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan sharing session pada siang hari ini dengan baik, dan mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Amin. Tutup sekarang. Kami kembalikan kepada Ibu Akira sebagai pembawa acara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak As. Terima kasih Bu Tusi, Mbak Mita. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Pak As, Pak Inop atas paparan dan diskusi kita pada hari ini. Semoga membawa manfaat buat peserta yang hadir pada hari ini. Amin. Amin. Baiklah hadirin yang berbahagia, selesailah sudah acara sharing session kita pada hari ini. Dan sampai ketemu lagi di acara sharing session selanjutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda tentunya. Bye-bye saya tutup acara ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah undang. Izin live. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Pak Las. Terima kasih Nun. Izin live.